Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gracie Taintan Syafila dengan NIM 215211200 dari kelas 2F Manajemen Bisnis Syariah akan menjawab soal ulangan akhir semester pada mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis. Jawaban soal nomor 1. Al-Quran dan Hadis adalah sumber hukum Islam. Dengan belajar Al-Quran, kita akan mendapatkan kecerdasan, akal yang gemilang, hati yang sehat, tenang, tentram, mendapatkan petunjuk, hidup yang terarah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa. Kita juga dapat mengetahui rekam jejak ulama terdahulu dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban pada soal nomor 2. Yang membedakan antara orang yang memiliki wawasan tentang ilmu Quran dan hadis dengan yang tidak memiliki sama sekali, antara lain, yang pertama, orang yang memiliki wawasan ilmu Quran dan hadis akan memahami tentang tujuan hidupnya, sedangkan orang yang tidak memilikinya sama sekali, dia belum tentu memahami akan tujuan hidupnya. Yang kedua, orang yang memiliki wawasan ilmu Quran dan hadis akan lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan apapun, sedangkan orang yang tidak memilikinya mungkin bertindak dengan tidak berhati-hati. Yang ketiga, dapat kita lihat melalui tindakan sehari-hari. Jika seseorang paham dengan ilmu Quran dan ilmu hadis, maka mereka akan selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan juga sumber hukum yang dijadikan patokan dalam kehidupan. Berbeda dengan orang yang tidak paham sama sekali. Mereka cenderung awam dengan ilmu Quran dan hadis, serta minimnya pengetahuan tentang ilmu Quran dan hadis juga berpengaruh terhadap tindakan sehari-hari yang mana semua sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Jawaban pada soal nomor 3. Pokok-pokok pembahasan dalam ilmu Al-Quran dan hadis antara lain pada Al-Quran yang pertama, ilmu mawatin an-nuzul, ilmu yang mengetahui tempat, waktu, musim, awal ayat dan akhir ayat. Yang kedua, ilmu tawarikh an-nuzul, ilmu yang mempelajari sejarah turunnya ayat. Yang ketiga, ilmu asbab an-nuzul, ilmu yang mempelajari sebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Yang keempat, ilmu qiraat, ilmu yang mempelajari macam-macam bacaan dalam Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari kapan mulai dan berhentinya bacaan dalam Al-Quran. Yang keenam, ilmu gharib Al-Quran, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengetahui makna yang aneh, ganjil, dan tidak wajar dari biasanya. Yang ketujuh, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu yang mempelajari posisi lafaz dalam suatu kalimat. Yang kedelapan, ilmu wujuh wa an-nadhair, ilmu yang mempelajari bagaimana menentukan makna yang tepat dari berbagai makna yang muncul dalam suatu ayat. Yang kesembilan, ilmu muhkam dan mutasyabih, ilmu yang mempelajari ayat muhkam atau ayat-ayat yang memiliki arti yang jelas, dan mutasyabih atau ayat-ayat samar yang memiliki makna ganda. 10. Ilmu nasih dan mansuh, ilmu yang mempelajari mana ayat yang diganti dan ayat pengganti. Sedangkan dalam hadis, yang pertama, sejarah perkembangan hadis dan ilmu hadis. Yang kedua, hadis, sunnah, khobar, atsar, dan hadis qudsi. Yang ketiga, ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Yang keempat, pembagian hadis dari segi kuantitas, sanad, dan kualitasnya. Yang kelima, tahrij hadis. Yang keenam, hadis maudhu. Jawaban dari soal nomor 4, ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang membahas tentang proses periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berupa perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Ilmu hadis riwayah mempelajari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasul dilihat dari segi periwayatannya. Sedangkan ilmu hadis riwayah merupakan suatu disiplin ilmu yang digunakan untuk mempelajari para periwayat dan apa yang diriwayatkannya mengenai bisa tidaknya suatu hadis dapat diterima sebagai hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis ini mempelajari kaidah-kaidah agar suatu hadis dapat diketahui keadaan sanad dan matanya, sesuai atau saling bertentangan untuk dianggap sebagai sebuah hadis. Jawaban pada soal nomor 5. Perbedaan hadis, sunnah, atsar, khobar, dan qudsi adalah sebagai berikut. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau.
Contohnya dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi, neraka dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan sunnah hampir sama dengan hadis, tetapi mencakup segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, bahkan sifat beliau. Contohnya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain," dan seterusnya. Sedangkan atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, baik perkataan dan perbuatannya. Contohnya pada hadis riwayat Baihaqi, yang artinya, menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha. Hendaknya imam bertakbir 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Kalau khobar tidak hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga dari selain Nabi, baik itu dari para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Contohnya seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis qudsi adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertulis dalam Al-Quran, namun disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Contohnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, Ta'ala berfirman, akan mengikuti sangkaan hambamu, dan seterusnya. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.